Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para hadirin semua. Yang terhormat Ibu Erna Setiani selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Universitas Mercu Buana. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Frista Aulia Putri Satrio dengan NIM 432190100152. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Leverage, Keputusan Investasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BI periode 2017 sampai dengan 2021. Oke, next. Pada proposal skripsi saya, terdapat 3 pokok pembahasan yang terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, yaitu kajian pustaka, rangka penelitian dan hipotesis, dan bab 3, yaitu desain dan metode penelitian. Next. Baik, kita mulai di bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini, saya akan menyampaikan latar belakang dilakukannya penelitian terhadap nilai perusahaan. Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan dan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan mulai dijadikan fokus perhatian oleh banyak pihak, terutama masyarakat bisnis. Hal tersebut dikarenakan nilai perusahaan merupakan alat untuk melihat gambaran dari kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nilai perusahaan dapat mempengaruhi perspektif investor terhadap perusahaan. Penilaian yang baik atau buruk dari suatu perusahaan akan tercermin dari nilai pasar sahamnya. Kecenderungan tinggi atau rendahnya nilai pasar saham mampu merefleksikan prospek keuntungan atau kerugian para pemegang sahamnya. Oleh karena itu, nilai pasar saham merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur nilai perusahaan. Next. Kemudian di bab 1 terdapat fenomena penelitian yang masih berhubungan dengan latar belakang yang telah saya sampaikan, bahwa tidak semua perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaan mereka secara stabil dan cepat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya perusahaan yang terus mengalami penurunan harga saham di setiap tahunnya, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mulai marak sejak tahun 2020, dan otomatis akan berimbas pada penurunan nilai perusahaan. Terjadinya penurunan indeks demand terhadap sektor properti dan real estate mengakibatkan berkurangnya minat investor untuk berinvestasi pada sektor ini. Sektor properti merupakan salah satu sektor yang memiliki multiplier efek yang besar, sehingga pemerintah mengupayakan pemulihan sektor ini dengan diberlakukannya insentif. Kemudian anggapan tentang industri properti yang masih dalam tren negatif menyebabkan mayoritas investor melepas sahamnya di perusahaan sektor properti dan real estate. Di sini terdapat grafik dari Jakarta Composite Index and IDX Industrial Classification periode 30 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2021, dan juga ada grafik IDX sektor properti dan real estate yang memperlihatkan bahwa sektor properti merupakan sektor yang mengalami penurunan terbesar dengan kinerja yang paling buruk dan masih jauh dari harapan. Next. Pada penelitian saya ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang kedua, apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Next. Kemudian kita beralih ke bab 2 yang berisi tinjauan pustaka, rangka penelitian, dan hipotesis. Di bab 2 ini terdapat 2 teori yang berkaitan dengan penelitian saya, yaitu ada teori agensi yang disampaikan oleh Jensen and Mackling yang menyebutkan teori keagenan merupakan pembahasan yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan permasalahan yang disebut agency problem. Nah, teori keagenan terkait dengan nilai perusahaan karena adanya konflik dan perbedaan minat antara agen, yaitu manajemen perusahaan, dan prinsipal, yaitu pemegang saham, kemudian dapat memicu konflik kepentingan antara prinsipal dan agen tersebut. Kemudian yang kedua ada teori signaling yang disampaikan oleh Brigham and Houston, bahwa signaling teori merupakan suatu tindakan dari manajemen perusahaan dalam memberikan sinyal atau petunjuk kepada investor terkait pandangan manajemen mengenai prospek perusahaan di masa mendatang. Pemberian sinyal dapat dilakukan melalui penerbitan laporan keuangan perusahaan yang ditujukan kepada calon investor. Penggunaan teori sinyal pada penelitian ini dimaksudkan untuk menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen. Next. Kemudian selanjutnya ada penelitian terdahulu yang saya ambil dari 10 jurnal nasional dan internasional yang bereputasi. Jurnal pertama itu ditulis atas nama Feni Alvita Piristina dan Hairunisa tahun 2019 yang menyatakan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua,
penelitian dari Zara Romadona, Ikin Solikin, Mayasari tahun 2019 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga ada Noni Aisyah Sofia Mira dan Nadia Asandi Mitra tahun 2017 yang menyatakan variabel leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat ada Agustina Hoiria tahun 2020 yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kelima ada penelitian Dina Safarina Dwi Astuti dan Faya Juliani Dilak tahun 2019 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap nilai perusahaan. Yang keenam ada penelitian Herni Kurniawati tahun 2016 yang menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh ada penelitian Andreas Nelwan dan Joy Etulung tahun 2018 yang menyatakan keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedelapan ada Asmaul Husna dan Ibnu Satria tahun 2019 yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kesembilan, penelitian Nur Triani dan Deden Tarmidi tahun 2019 yang menyatakan keputusan investasi tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang kesepuluh, penelitian Putri Renalita Sutra Tanjung tahun 2020 yang menyatakan variabel leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Next. Kemudian di sini ada subbab hipotesis dan kerangka penelitian. Pada penelitian saya terdapat 3 hipotesis penelitian, yaitu yang pertama hipotesis 1, leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hipotesis 2 yaitu keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan hipotesis 3, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan kerangka penelitian yang dapat diartikan bahwa variabel independen yang terdiri dari X1 leverage, X2 keputusan investasi, dan X3 ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Grafiknya dapat dilihat di sisi sebelah kiri layar. Next. Kita beralih ke bab 3 yang berisi desain dan metode penelitian. Desain penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sebab akibat antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai variabel bebas adalah leverage, keputusan investasi, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel terikatnya adalah nilai perusahaan. Next. Kemudian kita masuk ke subbab metode sampling. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling. Setelah dilakukannya proses pemilihan sampel atas populasi yang ada, maka ditemukan sebanyak 40 perusahaan sektor properti dan real estate yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Dari kriteria yang telah ditentukan, maka saya melakukan pemilihan sampel dengan mengeliminasi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan properti dan real estate yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2021. Saya mengeliminasi satu perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan properti dan real estate yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Saya mengeliminasi 8 perusahaan. Kemudian perusahaan properti dan real estate yang baru melakukan IPO pada periode tahun pengamatan 2017 sampai 2021, saya mengeliminasi 31 perusahaan, dan perusahaan properti dan real estate yang mengalami ekuitas negatif di antara periode tahun 2017 sampai 2021, saya mengeliminasi satu perusahaan, sehingga diperoleh 40 perusahaan dengan jumlah sampelnya sebanyak 200 sampel. Next. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas atau variabel independen terhadap satu variabel terikat atau variabel dependen. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program aplikasi komputer untuk menganalisis data yaitu SPSS versi 25. Analisis data pada penelitian ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif, itu untuk mencerminkan gambaran suatu data agar menjadi informasi yang lebih jelas. Uji ini terdiri dari uji rata-rata Tomean, standar deviasi, variasi, maksimum minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi.
Kemudian yang kedua ada uji asumsi klasik, itu untuk memastikan bahwa data dalam penelitian terhindar dari penyimpangan asumsi dan telah berdistribusi normal. Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga ada uji analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dari variabel independen secara spesifik terhadap variabel dependen yang memiliki rumus Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3 ditambah E, di mana variabel Y adalah nilai perusahaan, variabel alfa adalah konstanta, variabel beta 1 sampai dengan beta 3 adalah koefisien regresi, variabel X1 sampai dengan X3 yang berturut-turut adalah variabel independen yakni leverage, putusan investasi, dan ukuran perusahaan, dan yang terakhir E adalah koefisien error. Kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis untuk menguji hipotesis pada model regresi empirisnya. Uji ini terdiri dari uji koefisien determinasi atau adjusted R-square, kemudian ada statistik uji F dan uji T. Next. Baik, sekian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.